Shalom, selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan pimpinlah kami, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan kita hari ini, saya beri judul, Janji Penghukuman Tuhan. Dan pembacaan firman-Nya terambil dari Yeremia 52 ayat 12 sampai 30. Namun saat ini kita hanya akan membacanya pada ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Dan seringkali kita berjanji kepada seseorang, bahkan juga kepada Tuhan. Namun sering pula janji itu kita langgar atau tidak dapat kita tepati, tidak dapat kita penuhi. Tapi hal itu tidaklah berlaku pada Tuhan, karena Tuhan selalu setia dan menepati akan janji-janjinya kepada kita manusia. Dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak dipaparkan tentang Tuhan yang senantiasa berjanji. Bahkan janji Tuhan ini diikat dengan sumpah. Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Di pihak lain, Tuhan yang sama mengikatkan dirinya kepada manusia ciptaannya. Sehingga dari pihak Tuhan tidak mungkin ia mengingkari janjinya. Ia setia pada janjinya dan ia konsisten untuk menggenapi janji-janjinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, janji Tuhan kepada kita manusia banyak tertulis di dalam Alkitab. Misalnya janji akan pengampunan. Kita bisa baca dalam Yesaya 43 ayat 25. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43 atau 1 Yohanes 1 ayat 9 dan lain-lain. Kemudian ada janji akan keselamatan. Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 5 dan lain-lain. Kemudian ada janji akan memperoleh kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Roma 6 ayat 23. Yohanes 3 ayat 36 dan lain-lain. Janji akan memperoleh hikmat dalam kebijaksanaan. Yakobus 1 ayat 5, Mazmur 119 ayat 66. Janji akan kesembuhan dan kesehatan. Yeremia 30 ayat 17, Yeremia 33 ayat 6, Keluaran 15 ayat 26 dan lain-lain. Lalu ada janji akan selalu melindungi umatnya. Kita bisa baca dalam Mazmur 34 ayat 8, Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 23 ayat 4 dan sebagainya.
Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, termasuk janji akan penggenapan hukuman. Sebab janji Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan mereka yang benar, tetapi juga memberi hukuman bagi kita yang bebal, agar dari semuanya itu kita dapat belajar untuk memperbaiki diri. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 26 ayat 4-6, di mana Tuhan meminta Nabi Yeremia untuk bernubuat atas bangsa Israel, bahwa jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan dan mengikuti Taurat Tuhan dan para nabi yang telah diutus sebelumnya, maka Tuhan akan membuat rumah ini sama seperti Silo dan akan membuat kota ini menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Ternyata nubuatan kitab Yeremia ini tergenapi karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan melalui para nabi. Hal ini bisa kita baca dalam kitab Yeremia 52 ini. Nah, sebagai pasal terakhir dari kitab Yeremia 52 ini sepertinya mengulang kembali kisah kehancuran Yerusalem dan keruntuhan Yehuda di tangan Babel yang ada di dalam pasal 39. Jadi rupanya pasal 52 ini sengaja dituliskan untuk menutup rangkaian nubuatan Yeremia yang pada akhirnya terbukti benar-benar terjadi. Dan nubuatan ini pada mulanya disampaikan bertujuan sebagai peringatan agar umat sebelum dihukum mendapat kesempatan bertobat. Namun sayang sekali saudara-saudaraku, kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Malahan umat Tuhan dipimpin oleh rajanya sendiri untuk tetap memilih tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Sehingga murka Tuhan akhirnya dijatuhkan dan mereka pun harus kehilangan kemerdekaannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah penggenapan murka Tuhan yang bernyala-nyala bagi Yehuda. Padahal bangsa Yehuda sudah ia pelihara sejak awal. Namun karena bangsa ini bebal dan terus jatuh dalam dosa sehingga menimbulkan kekecewaan dan sakit hati Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan tunggu sampai Tuhan memukul keras kita sebelum kapok dan bertobat. Tapi marilah kita buka hati kita kepadanya dan mempersilahkan Tuhan untuk membongkar segala kejahatan hati kita yang mungkin kita sembunyikan dari manusia, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan kemudian kita biarkan Tuhan juga yang memurnikannya kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jelaslah bahwa penutup kitab Yeremia ini berkaitan dengan nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia tentang penghukuman Tuhan kepada umatnya itu benar-benar terjadi. Namun kita juga jangan lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Maka nubuatan Yeremia tentang berkat masa depan pun juga pasti akan digenapi. Jadi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah main-main dalam menggenapi janjinya. Baik itu janji kasih setia maupun janji untuk menegakkan keadilan dan hukuman. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh firman-Nya dan jangan pula meragukan janji-janjinya. Ia adalah Allah yang berfirman dan punya segala kuasa untuk menepatinya. Ketika Allah berjanji, percayalah bahwa Ia pasti akan melakukan apa yang telah difirmankannya. Dan karena itu, bertobatlah dan ingatlah bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Dalam keadaan apapun, kita harus percaya kepadanya karena Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Amin. Mari kembali kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
yang mengingatkan kami akan janji-Mu. Karena itu kami percaya bahwa janji-janji-Mu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kondisinya sulit untuk percaya. Namun kami percaya Tuhan pasti akan menggenapinya. Dan karena itu pula Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Jika selama ini kami seringkali melanggar akan firman-Mu, bahkan melanggar janji-janji kami sendiri kepadamu ya Bapa. Ampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau pun mau menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Kiranya dapat menjadi rema bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan kita semua di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.